Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam channel YouTube pewartaan kita Bro Semesta. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Harapan kami, para saudara ada dalam keadaan sehat. Dan kita sudah memasuki minggu terakhir dalam masa Prapaskah atau masa Tobat ini. Dan selama pekan suci ini, kita akan merenungkan inti dari iman kita. Karena selama pekan suci ini kita mengenang kasih yang begitu besar dari Tuhan kita untuk menebus, menyelamatkan kita umat manusia. Karena itu harapan, iman, dan kasih kita juga berdasar pada karya penyelamatan dalam minggu atau pekan suci ini. Pekan suci ini kita mulai dengan merayakan hari Minggu Palem. Kita mengenang bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Saat itu Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan murid-muridnya menghamparkan pakaian mereka di jalan. Mereka sambil memegang ranting pohon-pohon zaitun mengeluh-elukan Yesus. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dan orang banyak juga ikut menyambut serta mengeluh-elukan Yesus. Hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang Farisi sebagaimana biasanya menyuruh Yesus agar menyuruh diam para muridnya. Namun Yesus berkata kepada mereka, jika mereka ini harus diam, maka batu-batu ini akan berbicara. Artinya, euforia ini, penyambutan ini memang harus dilaksanakan. Yesus disambut di Yerusalem sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan. Namun saudara-saudari, ada yang aneh dalam penampilan sang raja itu. Dia naik keledai. Dan itu menunjukkan bahwa kerajaannya adalah sesuatu yang khusus. Seandainya Yesus adalah raja sebagaimana layaknya pada zamannya, tentulah dia akan mengendarai kuda dengan segala kebesarannya, dengan segala pengawal tentara yang lengkap. Namun Yesus datang dengan kesederhanaan, dengan kelemah lembutan. Hal ini juga sudah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi ketika dikatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut, dia mengendarai seekor anak keledai. Itulah yang ditampilkan oleh Yesus. Dan selanjutnya kita akan dengar bagaimana Yesus di hadapan Pilatus pada saat pengadilan juga mempertanyakan soal kerajaan dari Yesus Kristus ini. Apakah engkau raja? Tanya Pilatus. Dan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, saya adalah raja. Namun cepat diterangkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan memang jelas, seandainya kerajaan Yesus itu berasal dari dunia ini, pasti para tentara atau pengawalnya akan berusaha membela dia jangan sampai ditangkap dan diperlakukan semena-mena oleh para penguasa pada waktu itu. Yesus datang mengendarai seekor keledai. Dia bukan raja dunia ini. Dia adalah raja damai. Dia adalah raja kasih. Kerajaannya datang dari dunia yang lain. Dia adalah raja rohani. Dia meraja di hati setiap orang yang terbuka untuk menerima kasih-Nya. Itulah
kerajaan dari sang raja yang datang dengan mengendarai seekor keledai. Saudara-saudari terkasih, orang Rusia memasuki Ukraina dengan tank-tank tempur lapis baja. Mereka juga memasuki negara Ukraina dengan pesawat-pesawat tempur. Sehingga terjadilah perang yang mengakibatkan banyak korban jiwa, banyak kerusakan, serta banyak penderitaan. Seandainya mereka datang dengan kelemah lembutan, dengan kesederhanaan, mungkin perdamaian sudah lebih cepat bisa tercapai. Hal yang kedua yang khusus dalam perayaan Pekan Suci ini adalah ketika pada hari ini Yesus disambut dengan dielu-elukan, Hosana, terpujilah. 5 hari berikutnya, teriakan ini berubah menjadi buanglah, salibkanlah dia. Saudara-saudari terkasih, begitu cepat suasana itu berubah. Dari mengeluh-elukan sebagai raja kepada teriakan-teriakan, jauhkan, buang, salibkanlah dia. Begitulah sifat manusia yang kadang-kadang sangat gampang terombang-ambing, dihasut oleh kepentingan politik dan kepentingan lain yang mengakibatkan mereka berubah dari kebaikan kepada kejahatan. Namun Yesus Tuhan kita harus menjalani misi atau karya penyelamatan ini. Hal ini sudah disadari dan memang dia siap untuk menyerahkan tanda kasih yang sebesar-besarnya itu, menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Itulah yang kemudian kita rayakan dalam peringatan-peringatan hari-hari berahmat ini. Pada hari Kamis Putih, kita akan mengenang bagaimana Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam terakhir sebelum dia ditangkap, nanti akan menderita dan disalibkan. Pada perjamuan terakhir itu, Yesus mengingatkan ajaran cinta kasih yang menjadi inti dari seluruh ajarannya. Dan pada saat itu dia memberikan contoh yang sangat konkret kepada murid-muridnya, teladan kerendahan hati dengan mencuci kaki para muridnya. Dan pada saat itu juga Tuhan mendirikan Ekaristi dengan memberikan tubuh dan darahnya setiap kali kita kenang hingga perjamuan yang kita laksanakan sampai saat ini, Ekaristi Kudus. Sampai kelak kita rayakan dalam kerajaannya perjamuan bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Dan pada hari Jumat Agung kita kenang puncak dari pemberian diri Tuhan kita Yesus Kristus di puncak Bukit Kalvari. Dia menyerahkan nyawa di salib. Itulah yang dia sebut dengan kasih yang terbesar. Dan kemudian dia dimakamkan. Dan di situ juga terbukti apa yang dia ungkapkan sebagai benih yang jatuh ke tanah yang akan membuahkan hasil atau buah penyelamatan ketika pada hari ketiga dia bangkit untuk hidup selama-lamanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Pekan Suci ini syarat dengan karya-karya yang begitu besar dan begitu indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perjalanan cinta, pengorbanan,
pemberian diri sehabis-habisnya, karya penebusan, karya penyelamatan, sungguh-sungguh pantas kita ikuti dengan penghayatan, dengan perayaan-perayaan yang khusyuk. Sedapat mungkin sejauh situasi pandemi yang masih ada memberikan kemungkinan bagi kita ikuti, sehingga perayaan-perayaan selama Pekan Suci ini menjadi perayaan-perayaan yang penuh rahmat bagi kita. Selamat memasuki dan menjalani Pekan Suci ini. Rahmat penebusan dari penyelamat kita menyertai saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya.